Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryati, guru mata pelajaran biologi SMA Negeri 2 Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk belajar tentang difusi dan osmosis. Silakan simak video ini. Melalui eksperimen sederhana yang bisa kita lakukan di rumah, kita akan mencoba mempelajari bagaimana proses difusi dan osmosis itu terjadi. Silahkan simak eksperimen ini. Yang kedua adalah 2 potong kentang yang sudah dipotong masing-masingnya dengan panjang 5 cm. Lalu kita juga membutuhkan 2 gelas plastik. Gelas pertama berisi air biasa dan gelas kedua berisi air garam. Kita masukkan sebanyak 4 sendok teh garam ke dalam gelas kedua. Lalu kita aduk sampai rata. Sudah terlihat jelas bahwa air pada gelas kedua warnanya lebih putih, sedangkan air pada gelas pertama warnanya tetap bening. Lalu saya di sini memasukkan kedua buah kentang ke dalam masing-masing gelas plastik. Lalu kita pasang timernya selama 30 menit dan kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi antara kedua buah kentang tersebut. Setelah 30 menit kita matikan timernya, lalu kita angkat kedua buah kentang tersebut dari dalam air. Pada kentang yang direndam selama 30 menit di dalam air garam mengalami perubahan warna, yakni warnanya mulai kuning kecoklatan. Lalu terjadi juga perubahan panjang, yakni mengalami penyusutan yang mulanya 5 cm atau 5 cm menjadi 4,7 cm saja. Pada kentang yang direndam dalam gelas pertama, yakni gelas yang berisi air biasa, selama 30 menit terjadi perubahan warna menjadi sedikit lebih putih dan perubahan panjang, yakni bertambah panjang yang awalnya 5 cm menjadi 5,1 cm. Lalu selanjutnya adalah teksturnya. Kentang yang direndam dalam larutan garam, teksturnya lentur dan tidak mudah patah. Sedangkan kentang yang direndam pada air biasa, teksturnya keras dan mudah dipatahkan. Ini adalah perbedaan tekstur kentang ketika ditekan. Kentang pada gelas kedua yang berisikan air garam, teksturnya lentur, dan kentang pada gelas pertama yang berisikan air biasa, teksturnya keras. Setelah kita melakukan eksperimen tadi, kita mendapatkan potongan kentang yang direndam dalam larutan garam akan bertekstur lebih lembek
dan bentuknya volumenya lebih kecil. Mengapa terjadi? Nah, kentang yang dimasukkan ke dalam larutan air murni mempunyai tekstur lebih keras dan volumenya lebih besar. Mengapa itu terjadi? Kentang yang lembek kehilangan jumlah air di dalam selnya menuju ke dalam larutan garam. Sedangkan kentang yang diletakkan di dalam air murni mempunyai tekstur yang keras dan lebih besar karena air dari dalam air murni menuju ke dalam sel kentang. Ini menyebabkan air tersebut tersimpan dalam vakuola. Di dalam vakuola sel kentang tadi akan menimbulkan tekanan turgor sehingga sel kentang menjadi kaku. Setelah kita melakukan eksperimen tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa osmosis adalah suatu proses perpindahan molekul pelarut, misalkan air, melalui selaput semi-permeabel. Dalam percobaan ini, selaput semi-permeabelnya adalah membran sel kentang. Dari bagian yang lebih encer atau kita sebut hipotonis ke bagian yang lebih pekat atau hipertonis. Nah, kalian bisa melihat percobaan satu itu adalah kentang yang direndam di dalam air murni. Kentang itu lebih kaku karena molekul air dari air murni akan berpindah ke dalam sel kentang sehingga volume sel kentang mengembang. Nah, pada percobaan 2, potongan kentang direndam dalam larutan garam. Kita bisa melihat bahwa tekstur kentang menjadi lebih kecil dan lebih lembek karena molekul air yang berada di dalam sel kentang akan berpindah menuju ke dalam larutan garam. Nah, ini dikarenakan molekul air di dalam sel kentang jumlahnya lebih banyak daripada molekul air yang terdapat pada larutan garam. Sehingga air berpindah dari konsentrasi air tinggi yaitu di dalam sel kentang menuju ke larutan garam di mana jumlah air atau konsentrasi air lebih rendah atau kita sebut juga hipertonis. Nah, kalian sudah paham dengan apa yang dimaksud osmosis? Ya, kita akan menuju kepada percobaan yang kedua, yaitu suatu percobaan yang menunjukkan proses transportasi pada sel, yaitu difusi. Let's go. Selanjutnya adalah praktikum difusi pada air dan teh celup. Di sini kita hanya membutuhkan air panas, air dingin, dan juga 2 kantung teh celup. Kita masukkan teh celup ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama gelas yang berisi air dingin dan yang kedua gelas yang berisi air panas. Kita pasang timer selama 15 menit, lalu kita lihat serta kita catat apakah ada perubahan antara air pada gelas yang pertama dan air pada gelas yang kedua. Pada gelas A air tetap putih bening dan pada gelas B air mulai kemerahan. Pada gelas A air putih kekuningan, pada gelas B air merah mulai kecoklatan. Pada gelas pertama air kuning mulai kecoklatan, pada gelas kedua air coklat muda kemerahan. Kita matikan timernya setelah 15 menit. Kita dapat melihat perbedaan warna yang sangat jelas antara gelas pertama dan juga gelas kedua. Pada gelas kedua yang berisikan air panas, terjadi perubahan ataupun proses difusi yang sangat cepat akibat dari air yang suhunya tinggi. Warnanya pun coklat tua, kemerahan, dan lebih pekat dibandingkan pada gelas yang pertama. Pada gelas yang pertama ini yang berisi air dingin, proses difusinya lambat
dibandingkan yang berada pada gelas kedua, dan perubahan warnanya pun tidak sepekat pada gelas yang kedua yang berisi air panas. Perubahan warna di sini menjadi coklat muda. Setelah kita melakukan percobaan tentang difusi pada teh yang dilarutkan pada air yang panas dan teh yang dilarutkan dalam air yang dingin, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa difusi merupakan pergerakan molekul, entah itu pergerakan molekul air ataupun molekul teh dari bagian yang berkonsentrasi tinggi menuju ke bagian yang berkonsentrasi rendah, sehingga menghasilkan penyebaran yang merata. Nah, ini tentunya berbeda dengan osmosis. Kalau osmosis yang bergerak adalah pelarutnya, misalkan air, sedangkan pada difusi yang bergerak itu bisa pelarutnya yaitu air atau bisa zat yang terlarut di dalam air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perbedaan lain antara osmosis dan difusi adalah pada osmosis, pergerakan molekul pelarut melalui membran semi-permeabel, sedangkan pada difusi, pergerakan molekul pelarut ataupun molekul terlarut tidak melalui membran semi-permeabel. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa dari percobaan tadi, suhu sangat berpengaruh terhadap pergerakan molekul. Pada teh yang dicelupkan air panas, molekul teh ataupun molekul airnya bergerak lebih cepat sehingga warna teh menjadi lebih tua. Sedangkan pada teh yang dicelupkan pada air yang lebih dingin, pergerakan molekul teh maupun molekul air lebih lambat sehingga warna larutan teh menjadi lebih mudah. Nah, itulah paparan difusi dan osmosis. Melalui percobaan yang telah kita lakukan, maka kita dapat memahami apakah yang dimaksud osmosis dan apakah yang dimaksud dengan difusi. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.